Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifa Azahra Yusefa, nomor BP 200-147. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan draft tugas akhir saya yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan Toko Evanala menggunakan Mayap Accounting. Yang pertama, latar belakang masalah. Usaha mikro kecil menengah merupakan salah satu penggerak perekonomian bangsa karena memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Adapun kendala yang dihadapi UMKM, yang pertama rendahnya pendidikan, yang kedua kurangnya pemahaman teknologi informasi, yang ketiga kendala penyusunan laporan keuangan. Pada saat sekarang ini sudah banyak aplikasi komputer akuntansi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk membantu pengelolaan data transaksi keuangan yang akan menghasilkan laporan keuangan. Salah satunya Mayop. Mayop merupakan salah satu aplikasi komputer akuntansi yang sangat populer di kalangan para akunting dan pengusaha, baik yang menggunakan aplikasi untuk pemakaian pribadi maupun untuk perusahaan di mana mereka bekerja. Yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi Mayap Accounting pada toko Evanala? Tujuan tugas akhir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi Mayap Accounting pada toko buku Evanala. Manfaat tugas akhir. Yang pertama, untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan. Melatih penulis untuk menyimpulkan hasil bacaan dari berbagai sumber terkait judul penelitian, dapat membantu toko buku Evanala dalam mengelola keuangan, untuk menerapkan pembukuan yang sistematis, efisien, dan efektif, serta sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku pada toko buku Evanala. Metode pengumpulan data. Yang pertama, survei lapangan. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, studi pustaka. Akuntansi. Menurut Carl S. Warren dan kawan-kawan 2017-03, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Peran akuntansi dalam bisnis adalah akuntansi memberikan informasi untuk digunakan oleh manajer dalam menjalankan operasi perusahaan. Jenis-jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang produknya adalah sesuatu yang bersifat non-fisik. Yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini perusahaan yang membeli barang dari perusahaan orang lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan atau konsumen. Ketiga, perusahaan manufaktur. Perusahaan yang membeli bahan baku, mengolahnya hingga menjadi barang siap pakai. Laporan keuangan. Menurut Irham Fahmi 2015-02, laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang ketiga, laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisikan jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Yang keempat, laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan. Yang kelima, laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dapat dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Siklus akuntansi. Yang pertama, transaksi. Yang kedua, jurnal. Yang ketiga, buku besar. Yang keempat, neraca lajur. Yang kelima, jurnal penutup. Yang keenam, neraca saldo setelah penutupan. Akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, siklus operasi. Menurut Carl S. Warren dan kawan-kawan 2017-282, siklus operasi adalah proses di mana suatu perusahaan mengeluarkan kas, menghasilkan pendapatan, dan menerima kas pada saat pendapatan diperoleh ataupun diperoleh nanti sebagai piutang usaha. Siklus operasi perusahaan jasa dan perusahaan dagang berbeda, dalam hal bahwa perusahaan dagang harus membeli barang dagang untuk dijual kepada pelanggan. Yang kedua, transaksi perusahaan dagang. Menurut Carl S. Warren dan kawan-kawan 2017-284, terdapat dua sistem
untuk akuntansi transaksi dagang. Yang pertama, perpetual dan periodik. Dalam sistem persediaan perpetual, setiap pembelian dan penjualan barang dicatat dalam akun persediaan dan buku besar yang berkaitan. Jadi, jumlah barang yang tersedia untuk dijual dan jumlah yang terjual dilaporkan dalam catatan persediaan secara terus-menerus atau perpetual. Dalam sistem persediaan periodik, catatan persediaan tidak menunjukkan jumlah yang tersedia untuk dijual atau jumlah terjual selama periode tertentu. Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Menurut Dwi Martani dan kawan-kawan, 2016 adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal, atau entitas fidusia, atau yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun. Mayap Accounting. Mayap Accounting ini adalah sebuah paket software accounting yang dikembangkan pertama kali oleh Mayap Teknologi Pty Ltd di Australia, transaksi dan linked dengan aplikasi Microsoft Office serta aplikasi lainnya. Keunggulan dari Mayap Accounting ini yang pertama, mudah digunakan dan mudah dimengerti. Yang kedua, kemampuan dan fasilitas menampilkan data secara tepat. Tingkat keamanan yang cukup baik untuk setiap pemakai, lengkap dan akurat, pembuatan laporan keuangan secara otomatis. Terima kasih, baiklah. Apabila ada kesalahan kata dan kurang, mohon dimaafkan. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.